Was down but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no love. Yeah, I used to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aktif Potra, selamat datang kembali di Obsesi, obrolan seputar aksi. Kali ini kita kedatangan dua tamu yang super spesial. Oke, sebelum aku memperkenalkan tamunya, izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, aku Syahida Nafisa Permana dari Pick at Katarsis. Dan kali ini kita akan membahas isu terkait bullying bersama dua tamu kita. Mungkin boleh Sir Ari memperkenalkan dirinya sendiri? Iya, nama lengkap saya Mas Ari, biasanya dipanggil Mr. Ari atau Sir Ari karena mengajar bahasa Inggris baik di sekolah maupun di kampus. Dan sejauh ini kita sudah menjalani bidang pendidikan kurang lebih selama 25 tahun. Oke, salam kenal ya Sir Ari. Sama-sama. Selanjutnya kita akan kenalan dengan narasumber yang kedua. Boleh Bang Dava? Oke semuanya, halo semuanya, perkenalkan aku Dava. Di sini aku sebagai Ketua Forum Genre Jakarta Barat 2023-2025 dan alhamdulillah aku baru saja lulus dari Universitas Esa Unggul dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke, kayaknya semua narasumber yang datang ke sini tuh pasti lulus dari universitas ya, kayak narasumber sebelumnya. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang katakan tidak pada bullying. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke topiknya. Sebelumnya kita ngobrol santai aja ya, Sir, ya Bang Dava. Oke, untuk pertanyaan pertama, kira-kira menurut kalian bullying itu seperti apa sih? Mungkin boleh dari Bang Dava dulu. Oke, menurut aku bullying itu adalah suatu tindakan di mana kita bisa juga mendiskriminasi seseorang. Mungkin orang itu punya sebuah kekurangan yang kita merasa kita punya kelebihan dan orang lain itu nggak punya gitu. Sedangkan kita merasa lebih tinggi daripada orang itu, sehingga kita merasa orang itu tuh lemah gitu. Makanya kita berpikiran untuk ya dia lemah, dia nggak bisa kita apa-apain gitu. Makanya terjadilah tindakan yang namanya itu bullying. Menurut aku seperti itu. Oke, menurut Bang Dava berarti bully itu terjadi karena seseorang itu merasa dirinya lebih kuat gitu. Betul. Ya. Kalau dari Sir Ari sendiri, bully itu seperti apa sih, Sir? Iya, ada 3 tahapan sehingga terjadi bullying. Yang pertama, bullying itu diawali dengan perilaku agresif, ya, yang berulang-ulang dan itu disengaja, begitu. Kemudian dia melakukan itu punya tujuan untuk menyakiti, untuk merendahkan, dan untuk bahkan mengintimidasi, baik secara fisik, mental maupun secara emosional, begitu. Oke, sebenarnya jawabannya hampir 11-12 ya, sama jawabannya Bang Dava. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang kesiswaan, gimana sih tanggapan Sir Ari gitu melihat kalau misalkan ada di sekolah kasus bullying? Kalau kasus bullying itu terjadi di sekolah, itu sebenarnya menjadi PR besar ya buat sivitas akademik, khususnya guru, apalagi misalnya di bidang kesiswaan yang memang notabene tiap hari itu bagaimana membuat siswa itu tentram, nyaman, dan sejahtera secara mental. Nah, kita memang sama sekali tidak menginginkan bullying itu terjadi. Namun kalau itu terjadi, kita harus segera menyelesaikan melalui mengkomunikasikan kepada pesan-pesan terkait, ya, baik itu pelakunya, korbannya, kemudian orang di sekitarnya, orang tua yang dekat di sekolah, misalnya wali kelas, itu harus semua secara komprehensif ya kita selesaikan agar bullying itu tidak lagi terjadi
begitu, baik orang perorangan maupun kelompok perorangan. Oke, berarti ini tuh PR banget buat sekolah ya. Walaupun sekolah itu udah kalian tidak boleh bully gitu, tapi kan siswa kita nggak bisa ngatur semuanya ya. Kalau Bang Dava sendiri ada gak sih pengalaman tentang bully? Mungkin kalau zaman sekarang udah nggak ada kali ya, nggak tahu ya. Kalau zaman sekarang mungkin udah nggak ada kasus bully di sekolah, terutama di Jakarta. Udah sedikit lah, bukan udah nggak ada. Dulu tuh sebenarnya aku adalah korban bully karena dulu di sekolah di SD, waktu SD sih sebenarnya. Karena mungkin dulu materi ataupun penyampaian isu mengenai bully ini masih kurang zaman dulu waktu aku masih SD. Dulu tuh aku dibully karena cuma salah satu, karena aku nggak bisa main bola. Jadi aku dipandang, dan yang bully itu bukan cuma siswanya, tapi guru olahraganya pun ikut membuliku kayak gimana sih laki-laki nggak bisa main bola gitu, cuma perkara nggak bisa main bola gitu. Jadi tapi pada akhirnya aku membuktikan dengan aku bisa cabang olahraga lain gitu. Jadi aku pernah merasakan bully yang bukan bikin aku drop, tapi bikin aku malah apa ya, gimana ya caranya ngebuktiin kalau bukan satu cara aja, bukan satu dengan cara bermain bola aja kita dipandang seorang laki-laki gitu. Tapi banyak cara kita bisa menunjukkan kalau kita tuh seorang laki-laki. Dulu tuh benar-benar kayak mereka memandang gendernya tuh parah banget sih. Tapi ya it's okay gitu. Masalah itu jadi pembelajaran untuk aku sekarang. Gitu sih. Toxic masculinity ya, Betul. Bang. Oke. Kalau dari Sir Ari sendiri melihat cerita dari Kak Dava, gimana nih tanggapannya? Nah itu laki-laki dianggap ya, standar minimalnya bola. Itu kalau laki-laki tidak bola, tidak identik sebagai laki-laki. Itu pandangan umum ya. Namun memang olahraga itu bukan satu-satunya sepak bola atau bola gitu. Masih banyak keterampilan olahraga lainnya yang menjadi modal atau identitas laki-laki itu sendiri begitu. Entah itu renang, entah itu lari, bahkan yang fight ya, itu sebenarnya pandangan yang kurang tepat, apalagi menyimpulkan sampai kepada status ya, kamu bukan laki-laki tidak bisa main bola, itu kurang atau tidak sangat tepat ya. Mudah-mudahan itu bisa merubah paradigma ya. Sekarang ini bola laki-laki itu not only ball, itu hanya bola begitu. Oke, kalau menurut kalian berdua, kira-kira kasus bully ini ada gak sih pengaruhnya dari orang tua gitu, dari lingkungan keluarga? Mungkin boleh dari Bang Dava. Oke. Kalau dari aku sendiri mungkin bully ini bisa terjadi karena pelakunya itu kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Karena apa? Dia merasa tidak diperhatikan di rumah. Jadi dia mencari perhatian di luar dengan cara yang salah. Dia tidak mendapatkan edukasi mengenai tindakan bully itu salah gitu, karena dia tidak mendapatkan itu di rumah, tidak mendapatkan arahan dari orang tuanya, tidak mendapatkan masukan dari orang tuanya, sehingga dia mencari perhatian di luar dengan cara yang salah. Bagaimana caranya dia dipandang dan ingin dihormati, tapi caranya itu salah gitu. Jadi menurut aku sangat berpengaruh sekali peran orang tua terhadap sifat seseorang, karena kan pendidikan pertama seseorang itu adalah ada di rumah gitu ya. Kalau misalnya di rumahnya aja pendidikannya kurang, bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya? Menurut aku seperti itu. Kalau menurut Sir Ari sendiri? Iya, saya pernah mengajar di fakultas yang di situ ada jurusannya jurusan psikologi ya. Saya pernah tanya kenapa Anda memilih jurusan psikologi, dan salah satu alasannya yang ini juga mungkin rasional ya, karena saya pernah menjadi korban psikologi gitu, korban perasaan, baik itu dengan orang sekitar maupun dengan keluarga sendiri begitu. Dan memang benar salah satu penyebab kenapa seseorang itu membuli orang lain karena dia pernah menjadi korban begitu. Nah, yang ngambil kuliah itu mungkin meluruskan, tidak mau dendam kepada orang lain begitu. Nah,
Kemudian sebab kedua yang dia dapat bulian atau tidak di rumah, melihat keluarganya mungkin broken home, itu juga menjadi penyebab. Ya. Kemudian ada yang barangkali anggapan dia sendiri dia kategorikan sebagai kegiatan pembulian terhadap diri dia, dan itu dia merasa kesal tapi nggak bisa membalikan responnya, itu juga dilakukan dari dia kepada orang lain gitu. Sehingga orang berbuat bully itu bisa ya, satu dari faktor keluarga sendiri, dari orang lain, dan bahkan dari kompensasi perasaan dia sendiri yang dianggap itu harus tersalurkan begitu kepada orang lain. Oke, berarti di sini masuk ke 8 fungsi keluarga. Poin kedua yaitu cinta dan kasih, di mana keluarga itu sangat berperan penting loh terhadap mental anaknya. Dan ini juga masuk lagi ke 10 life skill, salah satunya itu mengenal diri sendiri. Karena kalau misalnya kita udah kenal sama diri kita sendiri, gak mungkin dong kita ngelakuin hal seperti itu, betul kan? Betul. Oke, mungkin tadi Kak Dava udah sempat sharing nih tentang pengalamannya waktu SD. Gimana sih cara Kak Dava keluar gitu dari titik terpuruk Kak Dava sampai bisa jadi ketua forum kayak sekarang? Beruntungnya aku ada dulu berada di lingkungan yang bisa dibilang kalau orang-orang zaman sekarang tuh keluarganya cukup religius ya, Dava ya, kayak gitu ya. Dulu tuh dibilangnya kayak gitu, karena apa? Dulu waktu SD untungnya aku tuh pulang waktu zaman dulu sekitar 2014 ya. 2014 itu pulang sekolah itu jam 12. Terus pulang jam istirahat sampai jam 1, jam 2 itu aku ngaji sampai jam 5, kemudian pulang maghrib, habis itu jam 7 ngaji lagi sampai jam 9. Nah, di situ menurut aku jadi terbentuk sebagai pribadi yang tidak terlalu memikirkan pembulian itu terhadap aku, karena aku selalu disuguhi oleh hal-hal positif, selalu diisi sama hal-hal positif. Aku dituntut untuk pokoknya pulang sekolah istirahat ngaji gitu-gitu. Kemudian ketika aku masuk SMP, aku mencoba untuk ikut OSIS, yang notabene mungkin OSIS tuh sibuk, banyak kegiatan dan segala macam. Dulu kebetulan di SMP tuh lumayan sibuk. Kemudian lanjut lagi di SMK, itu juga sama ikut OSIS juga. Dan pertama kalinya aku bisa menemukan jati diri aku ketika aku dulu ikut pemilihan Abang None Buku. Nah, di situ aku berhasil membuat orang-orang kayak memandang aku tuh tinggi gitu. Jadinya kayak mereka menghargai aku, sampai aku berpikiran apakah seseorang itu perlu untuk memiliki suatu jabatan atau suatu prestasi dulu biar dia dihargai. Sampai itu ada di otak aku di pertanyaan, berarti aku harus punya prestasi dulu ya biar mereka tuh menghargai. Karena setelah aku ikut Abang None Buku, aku jadi finalis, kemudian aku punya selempang dan banyak sekali bermanfaat untuk orang, kayak sosialisasi dan segala macam. Mereka jadi mendekat dan juga gimana dong, banyak tanya tentang tips dan segala macam. Sampai sekarang bahkan alhamdulillah dipercaya menjadi ketua forum di Jakarta Barat, dan juga aku menjadi pengurus provinsi di DKI Jakarta untuk forum genrenya. Mereka jadi banyak mengeluarkan kata-kata yang kamu bisa ya, kayak gitu. Yang dulu kamu tuh dipandang sebagai laki-laki yang gak bisa main bola, sebagai bisa dibilang kalau bahasa kasarnya bencong gitu ya. Kalau zaman dulu ya dikatainnya tuh kayak gitu. Tapi sekarang kamu tuh bisa ngebuktiin kalau kamu ada di atas mereka, kayak gitu. Sampai sekarang aku kepikiran ternyata mereka yang membuli diri kita, sebenarnya mereka yang ingin ada di posisi kita tapi mereka nggak mampu. Sampai akhirnya aku menguatkan diri, oh ya udah, sekarang let it go aja, let it flow aja terhadap apapun yang sedang aku raih, yang akan aku capai, yang pengen aku ambil gitu. Jadi sekarang malah banyak, bahkan kemarin di sela-sela, jadi aku kuliah itu 5 tahun. Bahkan dengan posisiku yang sekarang sudah bisa orang-orang bisa bilang, oh Dava sekarang sibuk dan segala macam, masih ada sela-sela mereka membuliku dengan kata-kata kebanyakan kegiatan sih, makanya skripsinya terhambat. Padahal dulu aku sempat cuti karena COVID kan, gitu. Jadi kayak banyak sekali lah mereka mencari sela-sela dari kekurangan-kekurangan yang aku punya.
tapi ya aku bodo amat aja gitu. Yang penting sekarang dengan bahasa sombongku ya aku bilang nggak apa-apa kuliah 5 tahun, yang penting IPK tetap cum laude gitu aja. Betul, tetap ilmu tadi. Sebenarnya aku juga punya pengalaman yang hampir sama kayak Kak Dava. Dulu aku juga waktu SD sempat dibully, dan bahkan dibulinya bukan sama teman-teman aku, justru sama orang tuanya gitu, karena menganggap orang tua aku nih uangnya lebih sedikit dari mereka gitu. Terus sekarang aku udah jadi duta dan mereka langsung baik gitu lah ya istilahnya. Oke, lanjut aja. Kalau dari Sir Ari sendiri ngelihat kasus-kasus bully di sekolah, kan Sir Ari ini sebagai pihak kesiswaan ya, Sir Ari pasti punya peran yang penting banget untuk siswa-siswa di sekolah gitu. Kalau misalkan ada di sekolah ini sendiri, kalau misalkan ada kasus bully, kira-kira Sir Ari bakal ngambil tindakan seperti apa? Iya, sebelum saya sampai ke sana ya, tadi mungkin sebagai sharing ya, barangkali kita semua pernah merasakan dibully di zaman zaman saya, zaman Nafisa. Ketika zaman saya, bully itu biasa ya, apalagi kita tinggal di perkampungan itu. Yang menurut mereka itu bukanlah pembulian, tapi bahasa komunikasi untuk pertemanan begitu. Tetapi ketika kita dididik dengan baik di rumah, itu akan menjadi konfrontasi sendiri dalam hati, kita nggak bisa menyampaikan. Nah, benar tadi itu ya, salah satu untuk menguatkan kita dan membalikan pembulian itu menjadi pujian ya, kita dengan memperbaiki diri melalui proses yang formal, pendidikan ya. Kedua, membaca referensi atau literasi tentang bagaimana menghargai ya, psikologi atau perasaan orang lain. Kemudian mencari teman yang baik begitu. Nah, kemudian juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif yang di sana terjadi penghindaran untuk saling menjatuhkan. Itu mungkin referensi yang bisa kita lakukan agar kita setelah melakukan itu punya keberhasilan yang tadinya kita dibilang cepu atau bencong atau apa begitu, itu menjadi pujian ya, bahwa you can be the one, bahwa Anda bisa menjadi seseorang yang memang jauh dari perkiraan para mereka dulu begitu. Nah, sekarang bagaimana kita melihat kemudian itu di sekolah ya. Nah, karena di sekolah ini berbagai macam background ya, latar belakang, ditambah lagi hari ini kita sudah dihadapkan dengan sistem penerimaan peserta didik yang notabene dominan dengan orang sekitar di mana sekolah itu berada, tentu menjadi dinamika tersendiri ya. Sampai hari ini bahasa pergaulan yang mereka gunakan untuk berkomunikasi antar mereka, mungkin kalau kita ukur dengan bahasa baiknya, bisa jadi kita kategorikan mereka saling melakukan pembulian begitu. Padahal dalam takaran atau ukuran komunikasi mereka itu fine-fine saja, nah begitu. Nah, kemudian bagaimana kalau terjadi antara pengajar dengan peserta didik ya. Barangkali ini juga ada konteksnya masing-masing dan ada ukuran masing-masing. Bagi rekan-rekan guru yang memang sering bercanda dengan bahasa yang mungkin ketika itu lama-lama berterima dari peserta didiknya, berjalan fine-fine saja. Tetapi kalau yang tidak biasa bercanda dengan bahasa mungkin yang menganggap orang lain sebagai kategori bulian, itu siswanya biasanya mengkonfrontasikan atau menyampaikan saya telah diperlakukan sebagai apa begitu. Atau mungkin di antara guru dengan rekan-rekan guru ya, itu juga ada bahasanya masing-masing. Nah, lalu bagaimana menyikapi itu semua?
karena masing-masing punya ukuran tersendiri nih, punya takaran sendiri, punya persepsi sendiri gitu, baik siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan siswa atau guru dengan guru begitu. Nah, untuk menyeragamkan ya kita lakukan penyuluhan ya dengan pihak tentu yang terkait, misalnya dengan pihak PPAPP kita undang untuk melakukan penyuluhan bagaimana tentang menyikapi pergaulan remaja begitu. Kemudian dari pihak religius ya, ketika memang hari besar keagamaan juga kita minta diselipkan untuk menjaga komunikasi dengan bahasa yang berterima begitu. Nah, kemudian kita sendiri pun selalu melakukan pembinaan itu paling tidak 1 pekan sekali. Dalam 1 bulan itu ada beberapa kali ya, ketika memang ada kegiatan di lapangan. Terus juga ada pembinaan di kelas, itu juga kita sudah lakukan ya, whatever from anyway begitu ya, dengan apapun jalannya kita lakukan agar komunikasi di sekolah ini kondusif begitu, dan tidak ada yang merasa dirugikan begitu, karena setiap tahun kan berganti generasi, tentu itu kita lakukan juga setiap tahun ya, paling tidak 3 tahun dia ada di sekolah. Nanti ketika per tahun lulus, per tahun juga ganti, itu sepertinya frekuensinya kita lakukan atau siklusnya setiap tahun dengan cara yang sama kita lakukan gitu. Agar yang baru masuk tidak menjadi PR gitu. Kita awali dengan kesan yang baik, yang sudah masuk juga tetap kita lakukan penguatan ya, pembinaan begitu. Namun apabila terjadi over ya, tentu sekali lagi tadi semua yang terkait kita libatkan untuk menyelesaikan gitu. Tapi sejauh ini record dalam tahun-tahun akhir-akhir ini relatif tidak ada yang bermasalah besar ya, karena notabene mereka berasal dari lingkungan yang sama melalui sistem PPDB itu. Mereka juga levelnya relatif sama ya, dan pergaulan di luarnya pun mereka masih sering ketemu gitu. Jadi alhamdulillah ini bukan berarti tanpa ada sumbangsi yang kita udah lakukan, itu bersumbangsi besar ya. Salah satunya nih Duta Genre juga sebagai corong ya, corong untuk bagaimana mengkampanyekan, mempropagandakan pergaulan yang memang terukur dan memang saling menyamakan begitu. Oke, tadi bahas tentang jalur masuk ke sekolah. Sekarang kan ada jalur masuk untuk anak berkebutuhan khusus gitu ya. Sedangkan kalau dulu itu setahu aku itu ada sekolah khususnya gitu. Menurut Sir Ari sendiri gimana sih tanggapannya kalau misalkan kan anak berkebutuhan khusus itu pasti cara pendidikannya harusnya beda gitu ya. Sedangkan kalau di sekolah seperti ini kan disamaratakan gitu. Itu kan bisa jadi ketidakseimbangan, terus bisa juga terjadi pembulian juga kepada mereka. Sedangkan biasanya anak-anak seperti itu mereka justru takut untuk bersuara gitu. Iya, ini semua dibuat sistem dengan jalur tambahan inklusi itu tidak hari ini saja itu ditentukan dalam pembuatan sistem penerimaan itu sudah berdasarkan kajian ya, yang saya pahami kurang lebih dari sebelum tahun 2010 itu pakar pendidikan ya, kalau nggak salah ya Pak Arif Rahman ya, yang aktivitasnya di lab school gitu. Ini menyebut apa ya? Itu yang barangkali mengkampanyekan gitu, bahwa anak inklusi harus diperlakukan normal gitu, harus ditaruh
atau ditempatkan di teman-teman yang memang normal. Barangkali pertimbangan ini tentu tidak terlepas dari organisasi dunia di atasnya. Ya, kalau saya mungkin kan barangkali juga memang sudah ada sedikit penyesuaian dari WHO sendiri ya, yang memang memberikan keleluasaan khususnya bidang pendidikan untuk mengakomodir begitu siswa ataupun pekerja ataupun profesi lainnya ataupun olahragawan bahkan begitu ya, yang memang kondisinya khusus. Nah, bagaimana kita sekarang menyikapinya sudah ada di sekolah begitu untuk mensukseskan ya, karena ini juga bagian dari program pemerintah bahkan dunia yang pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kita lakukan improvisasi saja gitu, agar kita menerima itu tidak sekedar wajib saja, tetapi menjadi peran sendiri itu. Bagaimana kita terima tapi tidak menjadi beban. Tentu kita harus berikan treatment yang agar ketika treatment itu ada peserta didik yang kategori khusus itu inklusi tidak menjadi beban kita. Misalnya ketika masuk itu dalam sistem penerimaan, kita komunikasikan dulu sejauh mana tingkat kekhususannya begitu ya. Kemudian setelah kita terima dalam sistem penerimaan PPDB, kita panggil orang tuanya untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya tentang bagaimana kondisi atau record anaknya selama dari kecil sampai besar tingkat menengah, dan juga di rumah juga di masyarakat gitu. Itu agar kita nanti memformulasi penanganan atau treatmentnya menyesuaikan begitu. Namun dari sisi lain misalnya akademik, tentu memang kita tidak bisa setarakan dengan yang normal. Itu juga kita akan sesuaikan. Artinya dengan amanat undang-undang, kalau saya sih berpikir begitu ya, yang amanat undang-undang salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Whoever, siapapun yang menjadi input kita di sekolah, kita ditugaskan sebagai mungkin pegawai negara atau pegawai negeri, kita jelaskan sehingga kalau frame-nya itu mencerdaskan anak bangsa, nanti kita tidak ada beban sendiri, juga menjadi keikhlasan begitu, dan ya insya Allah itu menjadi amal ya, kalau kita dari sisi religiusnya jadi amal kita sendiri begitu, untuk membuat mereka melewati jenjang pendidikan walaupun tidak berhasil yang seideal kita begitu. Oke, ini masih dalam konteks korban bully yang tidak berani untuk bersuara. Kalau dari Kak Dava sendiri, ada gak sih tips-tips gitu buat teman-teman mungkin yang pernah mengalami kasus bully dan dia tuh masih ngerasa takut, masih ngerasa nggak kenal sama diri dia sendiri? Kalau dari aku sih gini, sebenarnya mereka itu takut karena mereka merasa tidak punya lingkungan yang mendukung. Makanya kenapa kalau di genre itu ada yang namanya teman sebaya, konselor sebaya. Yaitu diciptakan untuk mereka yang tidak berani untuk, ya mungkin mereka kadang dulu pun aku ada pengalaman cerita sama guru BK, malah guru BK-nya ngebocorin lagi nih ke guru-guru yang lain. Oh ternyata si Dava B, C, D, E sampai Z gitu ya. Sehingga banyak sekali pandangan, buat apa ada guru BK kalau ujung-ujungnya cerita ke mereka, kita malah didiskriminasi gitu kan. Jadi mereka tuh takut bersuara karena mereka nggak punya ruang aman dan nyaman. Nah, sekarang tugas kita adalah, tipsnya adalah, kalau misalnya kita menemukan kasus tersebut di lingkungan kita, berusahalah kita menjadi orang yang harus berusaha dari diri kita sendiri dulu sih.
kita nggak bisa memaksa orang untuk bercerita ke kita, tapi setidaknya ada pendekatan terhadap orang tersebut, gimana kita bisa nggak sih memberikan ruang aman dan nyaman untuk dia, gitu. Karena apa? Nggak selamanya kita ngomong tenang aja, kalau kamu cerita ke aku bakal jadi ruang aman dan nyaman, aku nggak bakal bocor, nggak selamanya orang itu bakal percaya. Tapi gimana kamu bisa melakukan pendekatan? Gimana caranya kita bisa melakukan pendekatan sehingga lama-lama tuh orang itu kayaknya aku bisa deh cerita ke dia gitu, karena mereka merasa punya feel yang bagus sama orang tersebut gitu. Makanya dari diri kita sendiri dulu tipsnya adalah kita harus menemukan dulu nih siapa sih yang sekiranya bisa menjadi teman sebaya, yang bisa menjadi ruang aman dan nyaman, sehingga kita tuh walaupun kita mungkin tidak diberikan solusi, tapi setidaknya kita bisa menuangkan, bisa mengeluarkan apa yang kita rasakan. Karena yang bahaya itu menurut aku adalah sesuatu yang mereka rasakan tapi mereka pendem gitu. Ketika hal itu mereka pendem, karena lama-lama istilahnya akan menjadi bom waktu ya, gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka nggak punya tempat cerita, mereka nggak punya tempat untuk mengeluarkan perasaan mereka akan menjadi bumerang untuk diri mereka sendiri. Makanya kenapa kita sebagai orang yang sudah paham, yang sudah mengerti, kalau misalnya kita harus menjadi ruang aman dan nyaman, kita harus memegang teguh prinsip apa ya, bisa dibilang simpati, empati, dan juga kita harus peka terhadap lingkungan sekitar kita, gitu sih. Jadi menurut aku tipsnya adalah jangan pernah takut bersuara selagi kamu itu benar. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa kamu salah, kamu harus mencari orang yang benar yang bisa memberikan kamu jalur untuk kamu sebenarnya tuh kuat, kamu tuh sebenarnya bisa. Jadi kayak kita harus menemukan orang yang bisa memberikan kita arahan gitu. Kalau misalnya dari diri kita sendiri mungkin kita nggak mampu dengan permasalahan seseorang, kita bisa merujuk, bisa ke guru BK, atau kalau nggak ke guru BK di Sudin PPAPP itu ada P2T P2A yang menangani dari bidang psikologi. Atau kalau mau lebih tinggi lagi di dinas PPAPP itu ada namanya Puspa, dan itu semuanya gratis gitu. Jadi menurut aku sesimpel itu, tapi karena pengetahuan lingkungan sekitar kita tidak sejauh itu, jadi menurut aku dari kitanya sendiri yang harus gencar-gencarnya mensosialisasikan terkait hal tersebut. Oke, mungkin zaman sekarang tuh takut cerita ke guru BK juga karena hal itu ya, atau mungkin karena perbedaan usia juga, jadi dia lebih nyaman cerita ke teman-temannya, padahal ada beberapa temen yang mulutnya ember gitu ya. Iya betul. Jadi malah kena bully gitu. Kalau dari Kak Dava sendiri, balik lagi ke yang anak-anak berkebutuhan khusus, itu kan biasanya mereka misalkan udah dapet nih tempat aman dan nyaman untuk mereka cerita gitu, tapi mereka nggak bisa mengekspresikan isi hati mereka gitu. Mungkin ada gak sih tips dari Kak Dava? Kalau dari aku tipsnya adalah kita harus menerapkan yang namanya komunikasi efektif. Kita harus mengetahui latar belakang, kita harus beradaptasi dulu nih. Kita yang tadi sudah Bapaknya bilang, kalau misalnya kita ada yang mendaftar di sekolah ini, kemudian dia anak berkebutuhan khusus, kita harus undang dulu orang tuanya. Kita harus tahu dulu background dia gimana. Karena kalau kita nggak tahu background dia, apapun yang dia lakukan, kita sebagai orang yang bisa dibilang tidak beda sama dia gitu ya, kita akan menganggap itu aneh, kita akan menganggap ya dia beda gitu, kita nggak akan bisa menerima dia. Tapi kalau kita tahu backgroundnya dia, latar belakangnya dia, terus kemudian gimana sih riwayat-riwayatnya, kita akan memahami orang itu. Nah, tipsnya adalah kita harus memahami dan juga bisa beradaptasi terhadap orang berkebutuhan khusus tersebut. Dengan kita bisa beradaptasi, kita akan muncul dengan sendirinya rasa empati dan juga simpati terhadap orang tersebut, sehingga kita bisa menjadi ruang aman dan nyaman untuk mereka. Balik lagi ke ruang aman dan nyaman, apapun kasusnya, kita yang kita butuhkan adalah ruang aman dan nyaman. Kalau nggak ada hal tersebut, kita tuh nggak bakal bisa menjadi orang yang bisa menerima keadaan orang lain. Oke, mungkin cara paling simpel itu join Big R ya. Betul. Karena di Big R juga ada konseling sebaya, jadi teman-teman tuh bisa cerita konseling sebaya dan pastinya rahasianya aman karena menerapkan prinsip dari 17 itu sendiri. Oke, mungkin aku udah kehabisan pertanyaan, kalian boleh sharing-sharing gitu ya. Iya, barangkali sedikit menambahkan ya dari
sudah disampaikan tadi, memang pasti dinamika terkait dengan masalah pergaulan, salah satunya bullying, itu pasti terjadi ya. Entah itu takarannya mungkin besar, menengah, ataupun hal-hal yang biasa sederhana. Namun dengan rasa tadi ya, dari empati simpati itu nanti akan terbumbui sendiri begitu. Kalau dalam bahasa Inggris, addressing making people ya, menyapa, mendekati seseorang itu menambah teman, menambah komunikasi. Tugas kita baik itu sebagai pengajar, sebagai yang mempropagandakan komunikasi efektif itu agar lancar, tidak terjadi bullying, tentu menjadi yang pertama, yang duluan itu melakukan propaganda positif itu tadi ya. Ketika orang mungkin tidak biasa dengan say hello, kita duluan hello begitu ya, hai begitu ya. Nah, sehingga besoknya bahkan kita akan disapa 5 kali lebih sering daripada kita awal menyapa sekali. Kemudian ketika orang sudah merasa kita hargai, kemungkinan dia tidak hanya menyampaikan hal yang umum kepada kita. Suatu saat bisa jadi dia bercurhat habis begitu kepada kita. Nah, asalkan kita juga memegang etika untuk menjaga rahasia. Nah, tadi tuh ya, kita misalnya curhat tapi cuma diputerin doang, teman-teman kita ternyata tahu lagi. Nah, itu yang harus kita jaga, etika, baik kita sebagai mungkin guru BK sendiri ataupun sebagai posisi yang lain ya, atau rekan-rekan ya di Duta Genre, atau yang memang hadir dalam podcast ini, itu menjadi pencinta komunikasi efektif secara empati dan simpati begitu, agar tercipta nuansa yang memang secara alami day by day, hari demi hari itu akan terkondisikan sendiri begitu. Sama dengan ketidakbaikan, itu kan awalnya kecil ya, lama-lama menggunung. Kebaikan pun sama, awalnya kecil tapi itu menjadi kebiasaan, menjadi karakter, menjadi budaya, itu menjadi yang menjadi alami sendiri untuk hadir di sekitar kita. Begitu saya bilang. Oke. Oh iya teman-teman, di Pick and Catharsis sendiri itu juga ada program yang namanya Tak Cemas. Itu dibuat untuk teman-teman yang kalau misalkan butuh teman cerita, butuh teman curhat, bisa langsung hubungin nomor dari Pick and Catharsis itu sendiri. Oke, tadi Kak Dava kan sempat sharing kalau misalkan dulu Kak Dava pernah cerita nih ke guru BK-nya, tapi guru BK-nya malah ceritain cerita Kak Dava ke guru-guru yang lain. Mungkin Sir Ari sendiri sebagai seorang guru, tanggapannya gimana sih? Ya itu tadi kalau kita masuk ke kegiatan atau apapun ya profesi kita siap dengan kode etik yang kita punya di dalamnya begitu. Karena kita yang memang tiap hari disajikan dengan dinamika pergaulan remaja gitu, tentu yang juga menjadi awal yang tahu, apalagi misalnya ada yang sangat terbuka dengan kita ya. Sebaiknya begitu ada salah satu siswa atau peserta didik yang curhat, baik dia secara pribadi maupun kaitan dengan orang lain, itu harus kita jaga kerahasiaannya.
dan bahkan kalau perlu kita berikan solusi yang memang dengan takaran kita ya. Itu khawatir juga ketika kita memberikan solusi ada yang merasa orang lain terintervensi dengan peran kita di sana. Itu jadi ada batasan juga. Gitu. Dan ya kita harapkan masalah yang datang itu tidak bertambah besar atau tidak menggunung, tetapi harus mereda atau mengecil begitu ya. Itu yang harus kita sikapi ketika masalah itu terlaporkan kepada kita. Oke, karena podcastnya nggak boleh lama-lama ya, dan ternyata waktunya juga udah mau habis. Mungkin boleh dari kedua narasumber ini memberikan closing statement. Dari Kadar dulu boleh? Kalau closing statement dari aku adalah sebagai, mungkin bisa dibilang sebagai lingkungan pendidikan, kita bisa, harapannya adalah kita bisa melakukan pemerataan di mana yang diberikan edukasi itu nggak cuma sekolahnya, tapi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu instansi pendidikan itu perlu untuk mendapatkan pendidikan dan juga arahan terkait bagaimana sih cara penanggulangan dulu. Karena apa? Karena percuma ketika kita menggencar-gencarkan ke siswa-siswinya, tapi kita lupa bahwa ada peran guru yang sebenarnya juga lebih penting untuk mereka mendukung penurunan kasus bullying ini sendiri. Maka dari itu kita perlu adanya pemerataan edukasi mengenai pencegahan bullying itu sendiri. Kemudian bagi siapapun, aku berpesan sama teman-teman semua, baik yang teman-teman di Peak Air maupun yang di luar Peak Air, kita harus bisa menjadi ruang aman dan nyaman bagi lingkungan sekitar kita. Karena apa? Hidup itu sistem tabur tuai gitu. Jadi ketika kita melakukan hal buruk hari ini, kita akan mendapatkan hal buruk itu juga di kemudian hari. Jadi jangan sampai bisa dibilang karma ya. Karma itu akan kita dapatkan di suatu hari nanti. Maka dari itu, berbuat baik itu gratis kok. Berbuat baik itu nggak bayar kok. Jadi apa susahnya kita menghargai orang lain, apa susahnya kita berbuat baik untuk orang lain, dan sedikit perbuatan baik kita juga akan dicatat nantinya sama Tuhan gitu kan. Jadi ya janganlah jadi orang yang memandang orang dari kekurangannya, tapi ingatlah bahwa setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mungkin ada anak yang berkebutuhan khusus tapi dia punya prestasi yang sebenarnya tidak kita lihat, tapi kita hanya memandang karena dia anaknya kurang aja gitu kan. Jadi mulai dari sekarang harapannya adalah semua teman-teman yang menonton podcast ini, kita bisa menjadi orang-orang yang mengedepankan inklusivitas dan juga menghargai pendapat orang lain, menghargai ide dan gagasan orang lain, sehingga terciptanya ruang aman dan nyaman, lingkungan yang tentram, dan juga kita sebagai remaja yang ingin sekali mengurangi tingkat atau pembulian di sekolah itu dapat dengan mudah. Seperti itu. Oke, boleh Sir Ari? Iya, oke. Mungkin saya mulai dari moto ya, dari moto. Oke. If we love one another, we will get happiness. Begitu. Kalau kita artikan bahasa kitanya begitu. Kalau kita mencintai satu sama lain, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Begitu. Cinta di sana tidak diterjemahkan dengan perasaan hati, tetapi diterjemahkan dengan bagaimana keberlangsungan komunikasi hidup ini berjalan dengan efektif, penuh empati dan simpati tadi. Begitu. Sehingga there is no war. Tidak ada perang di salah satu belahan bumi manapun kalau kita mencintai satu sama lain, whatever the status of the person, apapun status seseorangnya, begitu. Tidak memandang dari sisi ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan agama. Bukan berarti
ketika kita berteman dengan agama lain, kita melakukan atau beribadah bersama, tidak. Banyak hal lain yang membuat kita berkomunikasi secara baik ya, tanpa memandang sisi apapun. Gitu. Kemudian ayo kita berdayakan diri kita untuk menjadi pelopor kebaikan terdepan, menjadi problem solver, bukan menjadi bagian dari masalah yang terjadi di sekitar kita. Nah, ketika masalah itu terjadi, kita libatkan semua pihak-pihak yang terkait agar solusinya dihadirkan secara menyeluruh dan mewakili atau representatif. Tidak ada satupun yang dirugikan, semua mendapat keuntungan dari cara kita memberikan solusi tersebut. Itu saja. Oke, keren banget ya pembahasan kita kali ini tentang bully. Tadi kita udah mengupas apa itu bully, terus kenapa sih bisa terjadi bully, sampai solusi-solusi biar orang yang dibully itu bisa bangkit lagi. Oke, mungkin sebelum mengakhiri, kita boleh ngomong obsesi lagi ya. Tadi apa itu slogan? Nanti kalau misalkan aku bilang obsesi, jawabnya obrolan seputar aksi. Boleh Serari? Iya. Oke. Nanti setelah itu kita langsung say hi aja. Oke. Say goodbye. Oke. Obsesi, obrolan seputar aksi. Bye bye.